Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ayyuhal ikhwah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini tidak pernah lepas dari nikmat Allah taala, terutama nikmat yang harus kita minta tambahan adalah nikmat menuntut ilmu dan beramal soleh. Sebagaimana Allah memerintah kepada para nabinya, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perintahnya wa qul rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Nabi, tambahilah aku ini dengan ilmu. Insyaallah kajian kita pada malam ini melanjutkan pembahasan macam-macam dosa yang waktu yang lalu kita telah memulai bahwa dosa itu adalah 4 macam. Ada dosa yang berkenaan dengan malakiyah, hak miliknya Allah Subhanahu wa taala tapi dibegal atau diambil oleh makhluknya, yaitu seperti disekutukannya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya atau makhluk disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah dosa yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah taala pelakunya kecuali orang itu minta ampun. Yang nomor 2 di sini adz-dzunubus syaitaniyah, dosa syaitaniyah, mana dosa yang berkenaan dengan sifat-sifat setan yang harus kita jauhi. Ketahuilah bapaknya setan adalah iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia asalnya malaikat, namun karena maksiatnya kepada Allah taala maka turun derajat dari malaikat menuju kepada iblis yang itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keterangan para ulama sunnah. Sesungguhnya syaitan itu kana lakum aduwwum mubin, adalah musuh yang paling nyata bagi kaum muslimin. Maka orang menyerupai syaitan, dia adalah kelompok syaitaniyah, naudzubillah min dzalik. Di antaranya ciri-ciri yang dilakukan oleh syaitan ini adalah hasud atau dengki. Oleh karena itu iblis dia dengki kepada Nabi Adam alaihissalam. Mengapa Nabi Adam dimuliakan oleh Allah Ta'ala? Makhluk yang lainnya seperti malaikat disuruh sujud, tetapi iblis tidak mau sujud dia karena dengki kepada Nabi Adam alaihissalam. Demikian juga dengki adalah sifatnya, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, yang mana ini adalah warisan dari iblis itu sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang kita memiliki sifat dengki. Bahkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada." Jauhkan dirimu dari sifat dengki. Dengki adalah penyakit jiwa, yang itu adalah mulanya penyakit iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh dengki. Karena orang yang dengki melihat kebaikan orang lain berarti orang itu tidak percaya dengan takdir Allah taala, tidak menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita diperintah oleh Allah Ta'ala harus berlindung kepada Allah dari dengkinya orang yang dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari makhluk yang berbuat dengki kepada kita semuanya. Kemudian di antara amalan syaitan ini wal baghyu. Wal baghyu itu berbuat curang. Perbuatan curang adalah perbuatan syaitan. Maka kita dilarang berbuat curang, dilarang menzalimi orang, sebagaimana Allah melarang membersihkan dirinya dari sifat zalim. Inni haramtu dzulma ala nafsi
Katanya Allah Ta'ala, sesungguhnya aku mengharamkan diriku berbuat zalim. Faja'altuhu bainakum haraman. Maka aku menjadikan zalim ini haram bagi dirimu. Fala tadzalamu, maka janganlah kamu berbuat zalim. Demikian juga wal ghissu, menipu. Maka menipu hukumnya haram. Baik itu memalsu ijazah, atau memalsu dada tangan, atau menipu timbangan, menipu takaran, menipu kualitas, atau memalsu barang, maka ini dari bagian daripada pekerjaan syaitaniyah, dosa yang dilakukan oleh syaitan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassana falaysa minna." Barang siapa yang menipu bukanlah golongan kami, bukan golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga wal ghilli. Wal ghilli maknanya mengambil barang sebelum dibagi. Jadi ada orang yang mendapatkan rampasan perang, mestinya itu diserahkan kepada walul amri, tetapi sebagian diambilnya sebelum dia bagi, maka ini adalah ghil. Demikian juga harta warisan sebelum diwarisnya, lalu ada sebagian diambilnya, maka ini adalah ghillun, maka ini adalah amalan syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Wal khidai wal makri, demikian juga menipu dan bersiasat, maka ini adalah pekerjaan syaitan yang dilakukan oleh orang munafik. Oleh karena itu Allah mengatakan yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Mereka ingin menipu Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah membalas tipuan mereka. Demikian juga wal amri bil ma'asi, maka orang yang memerintahkan maksiat adalah kerjanya syaitan. Yang mana Allah mensifat orang munafik laki-laki dan perempuan adalah munafik syaitaniyah. Di mana Allah berfirman wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Disebutkan di dalam surat At-Taubah. Orang munafik laki-laki dan perempuan sama saja. Mereka memerintahkan yang mungkar dan mereka membendung yang ma'ruf. Sesuatu yang baik dibendung, sesuatu yang mungkar dikerjakan, bahkan diperintahkan. Ini kerjanya syaitan. Kemudian juga wataksiniha. Setan itu dia memulas perbuatan yang jelek bagaimana bisa diterima lalu dihiasi. Bagaimana perbuatan zina itu menjadi halal bagi kaum muslimin. Perbuatan judi menjadi halal bagi kaum muslimin. Demikian juga mencuri halal dari bagaimana untuk kaum muslimin. Dipuas bahasanya sebagaimana Allah menerangkan yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kerjanya setan ini membisiki sebagian atas sebagian yang lain dengan kata-kata yang indah tapi menipu. Wan nahyi an ta'atihi. Dan setan ini pekerjaannya membendung manusia dari taat kepada Allah Ta'ala. Menghalangi orang yang beramal soleh. Menghalangi orang yang memerintahkan tauhid. Menghalangi orang yang memerintahkan sunnah. Sebagaimana Allah mensifati orang kafir. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Katanya orang kafir, kamu jangan mendengarkan Al-Quran itu. Dan berbuatlah kamu gaduh supaya kamu menang. Wal ibtida'i fi dinihi, termasuk amalan bid'ah adalah amalan syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Kelihatan zahirnya bagus tetapi itu merusak din. Karena setiap satu amalan bid'ah berarti dia menghapus satu amalan sunnah. Dan bid'ah ini lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Karena rata-rata orang maksiat dia malu, merasa dirinya keliru, salah. Oleh karena itu tidak terang-terangan dia berbuat zina, tidak terang-terangan dia mencuri, tidak terang-terangan dia berjudi, menyembunyikan dirinya. Takut apabila ada orang yang mengetahui dirinya dari pihak yang berwajib. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang maksiat ini ada fitrah dirinya, dia tahu, mengerti, menyadari bahwa dirinya salah, cuma hawa nafsunya yang menang. Tapi orang ahli bid'ah bukan merasa dosa dia, tapi dia merasa mendapatkan pahala. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblisa minal ma'siyah.
Bid'ah itu lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Jadi kalau ada orang berjudi, ada orang minum, itu iblis kurang senang. Tapi kalau ada orang mengamalkan bid'ah lebih senang, karena mereka merasa mendapatkan pahala. Karena mereka merasa mendapatkan pahala, maka tidak senang apabila dia berhenti. Dan akan memusuhi orang yang mengamalkan sunnah. Karena dirinya merasa mendapatkan pahala. Lihat sekarang yang mengkanter, yang merusuhi dakwah salaf bukan pencuri. Yang menantang dakwah salafiyah bukan penzina, bukan perampok, bukan koruptor, tapi orang pelaku-pelaku bid'ah. Ini menunjukkan ganas, penyakit yang bahaya, yang wereng dia, yang susah untuk kita merubahnya karena tidak ada penangkapnya. Kalau pencuri ada menangkap. Orang berbuat zina dia mengadili. Siapa yang mengadili orang ahli bid'ah? Inilah pekerjaan syaitan. Dia lebih senang. Senang kalau ada zikir bersama. Senang dia. Senang atau ada acara bid'ah, disenangi dia. Bahkan juga dipilihkan dalil-dalil bagaimana untuk memperkuat bid'ahnya. Ini adalah gaya iblis di dalam berdakwah bagaimana merusak sunnah. Ya, kami ulang lagi bahwasanya yang membenci ahli hadis, yang membenci ahli sunnah bukanlah perampok. Karena perampok hanya mencari urusan dunia, tidak mengorbankan agama. Tapi yang merusak adalah orang yang tidak senang dengan sunnah. Lawannya sunnah adalah bid'ah. Lawannya ahli sunnah adalah ahli bid'ah. Nah, wadda'watu ilal bid'ah wad-dhalal. Dan iblis ini atau syaitannya senang mendakwakan bid'ah dan juga kesesatan. Makanya beliau mengatakan, wa hadzal nau'u, katanya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, macam dosa yang nomor 2 ini yalin nau'al awal fil mafsadati, mengikuti dosa yang pertama dari sisi kerusakannya. Jadi dosanya orang berbuat syirik setimpal hampir sama dengan dosanya orang ahli bid'ah. Makanya setiap orang melakukan syirik tidak lepas daripada bid'ah. Setiap mengamalkan bid'ah mesti ada syiriknya, tetapi belum tentu maksiat dia mengerjakan bid'ah. Belum tentu dia orang berjudi lalu mengamalkan bid'ah, mengamalkan syirik, belum tentu. Tapi kalau orang yang mengamalkan bid'ah pasti ada maksiatnya dan pasti ada syiriknya. Tentunya kalau bid'ah itu berlebihan. Ini menunjukkan bahwasanya bahaya bid'ah, karena bid'ah ini sumbernya dari syaitaniyah. Na'udzubillah min dzalik. Wa in kanat mafsadatuhu dunahu, walaupun kerusakannya bid'ah ini tentunya di bawah daripada syirik. Karena orang mengamalkan bid'ah merasa dirinya mendapatkan pahala, menandingi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam Malik mengatakan, orang yang mengamalkan bid'ah berarti menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpan risalah. Menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan amalan yang itu ditemukan oleh orang ahli bid'ah. Kemudian berikutnya adzunubus sabaiyah. Dosa yang nomor 3, dosa as-sabaiyah. Dosa sabaiyah maknanya dosa berkenaan dengan puasnya hawa nafsu. Wa ammas sabaiyah, adapun dosa as-sabaiyah fa dzunubul udwan, dosa yang berarti permusuhan. Cari musuh, cari lawan dia. Makanya Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan tolong menolong kamu di dalam perbuatan dosa, wal udwan dan permusuhan, wal ghasbi dan juga ghasab. Ya, wal ghasbi ghasab, mengambil yang bukan haknya. Maka ini termasuk as-sabaiyah. Berapa banyak binatang buas menggasap, dia mengambil yang haknya yang lain. Maka manusia yang sifatnya menggasap, mengambil haknya orang lain, ini dosa as-sabaiyah, dosa harimau, dosa binatang buas. Wasafakid dima, dan juga pertumpahan darah. Kita lihat binatang buas memangsa yang lain, dia tidak peduli, darah itu bercucuran. Lihat kucing apabila tengkar pejantan dengan pejantan, ya telinganya dimakan yang lain, tidak peduli itu dia. Ya, maka itu dosanya yaitu as-sabaiyah, binatang buas.
yang mana tidak pandang siapa saja kalau mau dibunuh dia. Naudzubillah min dzalik. Wa tasawwubi 'ala du'afai, dan dosa yang berkenaan menindas orang-orang yang lemah, wal 'ajizina, dan menindas orang-orang yang tidak mampu, mengambil haknya apabila orang itu awam tidak tahu apa-apa dimakan oleh binatang buas ini. Cuma binatang buas tidak seperti manusia yang buas. Karena manusia yang buas didasari dengan akalnya, hawa, tidak cukup dengan hawa nafsunya. Wa yatawallatu minha anwa'u adzan nau'il insani. Maka dosa buas ini apabila dilakukan terus-menerus akan melahirkan macam-macam penganiayaan atau penzaliman kepada manusia. Wal jur'ati 'ala dzulmi wal 'udwan, dan berani dia untuk berbuat zalim, dan berani pula untuk melawan tanpa resiko dia. Ini bahayanya dosa yang berkenaan dengan as-sabaiyah. Dan ini biasanya dilakukan oleh orang yang kuat fisiknya, atau orang yang kuat kedudukannya, atau orang yang kuat hartanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian berikutnya yang nomor 4, wa ammadzunubul bahimiyah. Ada dosa yang berkenaan dengan hewan. Ya. Manusia itu memiliki sifat hayawaniyah, bahimiyah, di mana kita tahu bahwasanya binatang dia melakukan perbuatan suatu yang tidak benar menurut manusia karena hawa nafsunya, karena mengikuti insting atau pembawaannya. Nah, itu namanya dosa bahimiyah. Maknanya siapa yang mengandalkan hawa nafsunya, melampiaskan apa menjadi keinginannya tanpa melihat ini halal atau haram, maka hidup mereka adalah bahimah. Sebagaimana Allah mengatakan, ulaika kal an'am. Mereka itu bagikan hewan. Na'udzubillah min dzalik. Manusia apabila tidak menggunakan akalnya, tidak memperbaiki akalnya dengan din, hidup mereka ini bagikan hewan. Dan itu Allah yang menunjukkan, ulaika, mereka itu kal an'am. Bukan kal malaikah, tapi kal an'am. Bahkan Allah mengatakan balhum adzal. Bahkan mereka itu lebih bahaya, lebih tersesat. Karena binatang dia dikendalikan hanya dengan hawa nafsunya, dengan keinginan syahwatnya. Tapi manusia dikendalikan syahwatnya dengan pikirannya dia. Maka jahatnya manusia yang berbuat dosa seperti binatang lebih bahaya daripada binatang itu sendiri. Karena kita tidak melihat keluhan, tidak ada binatang yang mau dipenjara atau yang lain. Padahal dikurung 1 hari 2 hari dia. Ya, tapi manusia karena jahatnya dia perlu dihukum yang lebih daripada itu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menilai orang-orang yang tidak mau mengimani Al-Qur'an dan tidak mengamalkannya. Mereka itu dikatakan binatang. Innalladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Sesungguhnya orang kafir itu bersenang-senang dengan wanita, bersenang-senang dengan harta, dan makan bagikan hewan. Kama salil an'am, kal an'am. Ya, maka Allah mengatakan mereka itu adalah kal an'am. Yani ya'kuluna wa yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu. Bagikan binatang ternak yang makan. Maka ini bagi orang yang mengandalkan nafsunya, tidak dikendalikan nafsu birainya dengan dinullah, maka mereka derajatnya seperti bahimah. Na'udzubillah min dzalik. Dan ciri-ciri orang yang melakukan dosa bahimiyah ini, wal hirsu ala qada'i syahwatil batin wal farji. Berusaha terus untuk melampiaskan syahwat batiniyah dan syahwat farji. Syahwat batin melamun dia. Ya. Kemudian juga menghayal. Ketika melihat wanita yang cantik, dikhayal bagaimana dia, seolah-olah dia itu dekat dengan dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini kerjanya para pemuda yang tidak dikendalikan dengan iman. Setiap ada gambar yang bagus dipotret, masuk ke sakunya, mau tidur, mau makan, di jalan pergi, dilihat. Bukan melihatnya Quran dibaca, tapi melihatnya aurat wanita. Dan itu hidup orang yang gemar dengan gambar porno.
Naudzubillah min dzalik. Itu orang yang berbuat dosa bahimiyah. Wa minha, dan kalau sudah demikian dia, maka akan merusak farjinya pula dia, menjadi orang yang onani dia, menjadi orang yang berbuat zina, naudzubillah min dzalik, menjadi orang yang liwat dia, homoseks, senang laki-laki senang dengan laki-laki, wanita senang dengan wanita, lesbian dia, atau cara yang lain, naudzubillah min dzalik, mencari kepuasan dengan melamun. Naudzubillah min dzalik. Ini rusak. Kalau sudah demikian, bagaimana dia mau zikrullah? Maunya zikrul bahimiyah. Bukan zikrullah tapi zikrul bahimiyah. Dan kalau sudah demikian mau sholat, bingung dia. Sholat betul sholat. Dia akalnya adalah wanita dia. Dia akalnya gambar telanjang dia. Wa minha, maka apabila manusia sudah dikuasai oleh syahwatnya bahimiyah ini, yatawallatu, melahirkan az-zina. Maka zina diantara itu zina mata. Ada zina bukan zina farji saja. Klimaknya, puncanya adalah zina farji. Bisa juga zina mata. Zina tangan dengan menyentuhnya. Zina lisan dengan berbisik-bisik dengan wanita yang bukan mahramnya. Merayu, dibantu oleh syaitan. Bagaimana dia bisa membujuk, halus, menarik dia. Tapi kalau sama orang tuanya marah. Ya, sama wanita yang bukan mahramnya, sejuk dia, lemes dia. Diperintah apa mau dia, perintah orang tua tidak mau dia, apalagi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasariqatu, dan akhirnya mencuri. Ya. Oleh karena itu binatang mengambil barang yang lain karena dia tidak punya akal. Demikian juga manusia kalau sudah melepaskan akalnya, melepaskan dinnya, barangnya siapapun diambil, bahkan sholat pun diambil sepeda motor itu. Sholat Jumat datang di masjid tapi dia bagian binatang, mau mengambil barang-barang orang. Ya, maka perusak orang melakukan dosa bahimiyah. Pokoknya semua dosa berbahaya. Ya, oleh karena itu kita hendaknya menjauhi dosa ini. Dicuri dan dia sudah tidak berpikir ini haramkah yang hendak, yang penting berhasil. Sebagaimana binatang, dia lapar ada makan diambil, dimakan dia. Lihat kucing, lihat ayam yang lainnya, tapi kucing yang ayam dan yang lainnya makan hanya cukup perutnya kenyang. Kalau sudah kenyang selesai, tidak dia dibawa pergi, tidak cukup ditinggalkan. Itu binatang. Kalau manusia tidak cukup kenyang perutnya, kalau perlu dibawa semuanya, kalau dia mampu membawanya. Makanya Allah mengatakan balhum adol. Manusia yang kerjanya sifatnya seperti binatang lebih berat, lebih besar dosanya. Nah, wa aklu amwalil yatim, wa aklu amwalil yatama, dan dia akan makan hasil harta anak yatim. Dimakan, yang penting dapat dia. Wal bukhlu, dan menjadi orang yang bakhil. Banyak bakhil untuk berinfak fisabilillah, tapi tidak bakhil untuk maksiat. Wasukhu, dan juga kikir. Wal jubnu, dan juga penakut. Timbul rasa penakut dia. Lihat kucing dia ketika dia mengambil ikan atau daging di rumah, kelihatan orang lari dia. Sebagaimana manusia. Wal halau, dan juga keluh. Wal jazau, dan juga keluh kesah dia. Ini akibat orang yang sifatnya jatuh kepada perbuatan dosa bahimiyah. Wa khairu dzalika, dan juga masih banyak yang lain. Wa hadzal qismu aktsaru dzunubil khalqi. Dosa yang nomor 4 ini banyak dilakukan oleh manusia. Mengapa? Li ajzihim, karena tidak kemampuan mereka untuk menahannya, kecuali man rahimallah, orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tahu itu barang yang haram, dia bisa meninggalkan yang haram. Anid dunubis sabaiyah, dibandingkan dengan dosa yaitu sabaiyah, wal malakiyah, dan dosa malakiyah. Ya. Kenapa? Karena dosa yang berhubungan bahimiyah ini hampir orang mengerjakannya, dan karena mudah ditempuhnya, berbeda dengan dosa as-sabaiyah. Dosa as-sabaiyah memerlukan fisik yang kuat dia.
Tapi kalau melihat wanita yang bukan mahram, tidak harus fisik yang kuat. Manusia yang kurus pun, sakit pun bisa jatuh kepadanya. Demikian juga yang lainnya. Tapi dosa sabaya mau merampok dia, harus tenaganya kuat. Pakai ilmu pula dia. Nah, wa minhu yadkhuluna ila sairil aqsam. Dan diantaranya dosa bahimiyah ini masuk pembagian dosa yang lainnya. Fahuwa yajurruhum ilaiha bizimami. Maka dosa bahimiyah ini menarik manusia dengan tali itu menuju kepada dosa yang lain. Pokoknya perbuatan dosa ini bahaya. Kecil pun akan menjadi besar apabila dilanjutkan, selagi orang itu tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayadkhuluna minhu ila dzunubis sabaiyah. Maka dosa kecil ini kalau lama-lama menjadi kuat, dia meningkat derajatnya, pangkatnya menjadi dosa sabaiyah, menjadi puas, menjadi ganas dia. Asalnya malu, kemudian lama-lama hilang malunya, menjadi ganas dia, tidak sopan lagi dan tidak punya adab lagi. Naudzubillah min dzalik. Summa ila syaitaniyah. Kemudian beralih dosa itu kepada syaitan. Summa ila munaza'atir rububiyah. Kemudian beralih, dia ini lepas dari hukum Allah, dan inilah namanya dosa wahdatul wujud. Kalau orang sudah banyak dosanya, merasa dia itu adalah ilah, merasa Tuhan, dan mengatakan saya ini wali. Kalau sudah wali boleh tidak sholat. Kalau sudah wali boleh zina, karena sudah derajatnya wali, menghalalkan semua yang haram. Nah, tidak ada istilah yang haram. Ini namanya kalau sudah dosa itu bertumbuk-tumbuk. Makanya awalnya orang berbuat syirik itu kadangkala awalnya dosa bahimiyah. Karena lama-lama dibujuk oleh syaitan, ditingkatkan. Nah, karena syaitan yang apabila orang itu dibujuk dengan syirik tidak mampu, dibujuk dengan bid'ah. Dibujuk dengan bid'ah tidak mampu, dibujuk dengan maksiat. Dibujuk dengan maksiat tidak mampu, dibujuk agar mengamalkan amalannya tidak ada gunanya. Kalau sudah kena amalan tidak ada gunanya, lalu dinaikkan lagi sampai dia mengaku bahwa dirinya adalah bersih daripada dosa. Seperti orang apabila dia pertamanya tidak mau mencuri, maka dibujuk dia, enggak apa-apa sekali saja, kamu banyak amalnya, bukankah dosa mencuri, bukan dosa syirik bisa diampuni. Nanti kalau sudah sekali pernah mencuri, minta 2 kali dia. Berjudi begitu was-was dia. Tetapi setelah dia berjudi berhasil meningkatkan lagi. Berzina juga begitu, naudzubillah min dzalik. Awalnya dirasakan dengan takut, tapi setelah sekali dia merasakan begitu ditingkatkan oleh iblis, laknatullah alaihi, menjadi orang yang terbiasa mengamalkan yang tidak baik. Nah, wasyirki fil wiqdaniyah. Wa man ta'ammala hadza, barang siapa yang mau memahami ini haqqa ta'ammuli dengan cermat sekali, tabayyana, nampaklah bagi dia anna dzunuba tihlizu syirki wal kufri. Sesungguhnya dosa itu adalah pusat menuju kepada perbuatan syirik dan perbuatan kufur. Wa munaza'atillahi fi rububiyatihi, dan menjadi lepas orang itu dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya dosa. Baik ikhwan, masih ada waktu dan ini di depan kita ada pertanyaan, perlu kami jawab dulu pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, sewaktu sujud kita berdoa dengan doa yang ada di dalam Al-Quran dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa boleh? Baik. Sujud tempat kita berdoa, bukan tempat kita membaca Al-Quran. Tetapi apabila kita berdoa, yang mana doa itu diambil dari ayat Al-Quran, tidak mengapa, karena kita niatnya berdoa, bukan niatnya baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu ada kalanya isinya doa, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ada dari Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, adalah doa dari Al-Quran. Jadi apabila kita bersujud kemudian membaca doa,
doa itu diambil dari Al-Quran tidak mengapa. Karena niat kita bukan baca Al-Quran, tetapi kita berdoa. Ya, demikian juga yaitu salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita tidak menjumpainya doa pada waktu sujud kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bersalawat yaitu tempatnya pada waktu kita sedang yaitu duduk tahiyat. Jadi sebaiknya kita berdoa selain daripada salawat. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang nomor 2. Ustaz, di dunia pendidikan ada SD, ada MI, SMP, MTS, SMA, MA. Ini setiap menjelang ujian akhir. Ada dari pihak sekolah selalu mengundang siswa-siswi, bahkan ada yang juga dengan orang tuanya untuk sholat tahajud bersama. Bagaimana ditinjau dari syariat? Baik. Beribadah ikhwan bukan untuk urusan dunia. Jadi beribadah bukan untuk urusan dunia. Satu, karena ada penjelasan dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu minasyirki man arada bi amalihi ad-dunya. Termasuk syirik barang siapa yang beramal tujuan amalnya untuk mencari urusan dunia. Satu. Yang nomor 2, mengadakan sholat tahajud bersama, kita tidak menjumpai dalil. Kalau mengadakan sholat tarawih bersama ada dalilnya. Beliau tidak pernah mengajak sholat tahajud bersama. Bahkan ketika ada musibah, perang atau yang lainnya tidak mengadakan tahajud bersama. Kita boleh memerintahkan dan upayakan tahajud ini jangan sampai dibuat tambal untuk nambal ban. Tahu nambal ban? Kalau bocor baru dibuat tambal. Tambal kebutuhan dunia tidak. Upayakan kita setiap hari, setiap malam anjurkan. Bagaimana bisa bangun sendiri-sendiri, orang tuanya juga anaknya disuruh. Jangan pas kebutuhan baru kita meningkatkan ibadah. Kalau sudah lulus lalu tidak. Karena kalau kita sholat tahajud itu tujuannya untuk lulus. Berarti kalau sudah ujian tidak sholat tahajud. Ya karena sudah lulus. Atau begini, ketika sholat tahajud kemudian tidak lulus. Wah, nggak ada gunanya sholat tahajud. Karena saya tidak lulus. Ya. Jadi kita tidak melarang orang yang sholat tahajud. Tahajud adalah sholat yang mulia. Fatahajjat bihi nafilatallah. Bertahajudlah kamu wahai Nabi sebagai tambahan. Tapi beliau tidak sholat tahajud karena wah besok perang mari kita sholat tahajud bersama. Tidak. Sholat tahajud diamalkan oleh beliau setiap malam. Qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila. Bangunlah wahai Nabi separuhnya malam atau kurang sedikit atau lebih sedikit atau 2/3 malam. Ya, karena sholat malam adalah paling baiknya sholat sunnah. Dan Allah mengatakan inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Bahwasanya bangun malam itu lebih kuat terkesan di dalam hati, di mana udara sejuk, bising tidak ada, manusia sama istirahat, dia binatang yang lain istirahat, maka kita bangun munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi upayakan kalau kita menganjurkan anak-anak kita anjurkan setiap malam mari kita sholat. Orang tuanya disuruh sholat, jadi kita tidak dalam rangka ujian bagaimana kita tahajud bersama. Jadi kami tidak melarang orang tahajud, tetapi ya bertahajud untuk sebagai wasilah masalah urusan dunia, maka seolah-olah kita ini butuhnya ibadah itu apabila ada kepentingan urusan dunia. Baik Ikhwan, ini yang dapat disampaikan dan waktu yaitu sudah waktunya Isya. Cukup sekianlah yang dapat disampaikan. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.